Dan juga karena ini ditayang ulangkan di YouTube, tentunya nanti ada beberapa materi yang bisa teman-teman sama-sama cermati. Tetapi saya disclaimer dulu sejak awal di pagi hari ini, mungkin pagi menjelang siang kalau di waktu Indonesia Barat. Jadi kalau bicara soal regulasi, maka kita harus melihat turunan dari regulasi tersebut, update-nya seperti apa. Karena kebetulan Undang-Undang Kesehatan ini belum turun peraturan pemerintahnya, atau juga belum turun peraturan teknisnya seperti peraturan Menteri Kesehatan, maka kita wajib mengawal beberapa perubahan, terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat teknis. Apalagi sekarang yang akan saya bahas adalah mengenai STR online, STR seumur hidup gitu ya, yang mekanismenya juga sangat banyak berubah dan cukup signifikan perubahannya, terutama nanti dalam syarat ya yang harus ada di dalam STR online. Baik, kalau begitu saya mungkin bisa em, izin memulai dan bicara STR online, maka teman-teman kita semua juga harus memperhatikan ini akan ada keterhubungan dengan surat izin praktek. Nah, apa surat izin praktek yang nanti juga harus dimiliki bagi teman-teman yang ada di Pasienkes. Terutama STR juga sama, ternyata STR harus dimiliki oleh kita semua selaku tenaga kesehatan. Ya, oke, saya mungkin izin share. Apakah sudah muncul, Kang Kukuh, Mas Kukuh? Apakah sudah ada slide saya dengan saya-sayanya mungkin ya? Sudah ada ya? Udah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini mungkin yang akan kali ini kita bahas di materi kedua. Ini kebetulan terakhir menjelang siang, mudah-mudahan masih tetap semangat ya teman-teman sekalian. Hari ini mudah-mudahan kita kupas ya dan secara tuntas. Walaupun sebetulnya saya bukan regulator, tetapi saya mendapatkan informasi yang cukup banyak juga dari teman-teman di Kolegium Rekam Medis, kemudian juga dari validator di Konsil juga, dan juga waktu saya di Jakarta juga banyak diskusi dengan tim-tim teknis khususnya di sekretariat di KTKI juga terkait dengan bagaimana sih mekanisme SR seumur hidup. Kemudian juga ada beberapa hal yang penting yang perlu disampaikan dari beberapa sosial media. Konsil juga sudah menyampaikan. Kita juga linkage dengan apa Dirjen Kementerian Kesehatan yang juga teman-teman juga harus pantau bagaimana perkembangan STR seumur hidup ini sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2023. Baik, saya akan mulai saja teman-teman sekalian. Tadi sudah diperkenalkan dan cukup panjang di awal tadi oleh Mas Kukuh ya. Terima kasih Mas Kukuh. Kalau dikenalkan nanti waktu sesinya bisa setengah jam atau 1 jam nanti ya. Cukup membacakan Sampai CV seminggu ya, saja Pak. sudah banyak ya. Ya nanti boleh kita lebih kenalan lebih jauh, ada sosial media atau ada kontak yang bisa dihubungi kalau seandainya ada diskusi lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan STR atau mungkin materi di hari ini. Baik teman-teman sekalian, inilah hasil belajar insya Allah di hari ini. Diharapkan peserta ini mampu memahami registrasi kondisi saat ini ya. Apalagi kondisi saat ini registrasi itu seumur hidup. Ini konsepnya yang pemerintah bawa adalah mirip seperti kita registrasi pertama kali eh, KTP ya. Pada saat kita meregistrasikan eKTP itu cukup satu kali. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi registrasi itu cukup satu kali, tercatatnya satu kali. Satu unique number. Mirip seperti dengan kita di Pasienkes pada saat menerima pasien, maka cukup satu nomor rekam medis yang ada gitu ya, kecuali menggunakan sistem seri. Setiap kali berkunjung, nomor baru. Setiap kali berkunjung, nomor baru. Nah, konsep seperti ini digunakan oleh pemerintah di saat ini melalui Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan ya. Maka di hari ini, maaf saya geser sedikit. Oke. Nah, jadi STR seumur hidup ini kita harus kenali dulu regulasinya seperti apa ya. Lalu nanti setelah regulasi ada, maka kita kenali Mas Kukuh dan teman-teman sekalian yang hari ini masih hadir, mekanismenya bagaimana, upgrade-nya bagaimana. Lalu saya yang belum pernah punya STR bagaimana membuatnya kan gitu ya. Atau saya yang sudah punya STR saat ini sudah expire, bagaimana membuatnya, bagaimana memperbaruinya.
Lalu bagaimana saya yang sekarang STR-nya masih berlaku nih, tetapi apakah perlu diupdate? Apakah perlu diupgrade menjadi STR seumur hidup? Nah, inilah nanti mekanisme yang akan disampaikan. Jadi ada dua saja bahasan kita di hari ini, Mas Kuku dan teman-teman. Ada STR seumur hidup sesuai dengan regulasi dan juga mekanisme STR seumur hidupnya bagaimana gitu ya. Nah, oke, baik. Sebelum ke sana, Mas Kuku dan teman-teman sekalian, eh, banyak artikel yang menyebutkan bahwa sebetulnya isu STR seumur hidup ini sudah ada sejak akan disahkannya RUU tentang kesehatan. Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini sudah banyak topik yang mengangkat STR seumur hidup salah satunya, kemudian juga peran organisasi profesi dan lain-lain sebagainya. Bahkan di media-media tertentu ada yang menyebutkan bahwa profesi ini ada yang pro, ada yang kontra. Terlepas dari itu, ternyata undang-undangnya sudah lahir. Maka kalau undang-undangnya sudah lahir, kita juga wajib ya melaksanakan gitu ya. Karena undang-undangnya sudah disahkan dan anget gitu. Dan undang-undang ini juga menjadi acuan utama karena di hierarki peraturan perundang-undangan yang saya ketahui, undang-undang ini ya paling tertinggi di antara peraturan yang lain. Ya selain kalau paling tinggi bangetnya Undang-Undang Dasar 1945 begitu ya, tetapi aturan tertinggi yang mengatur bicara soal konten dalam kehidupan atau pekerjaan apapun adalah undang-undang. Nah, kebetulan undang-undang ini juga nanti akan diturunkan melalui peraturan-peraturan yang bersifat teknis ke bawahnya, melalui peraturan pemerintah, bisa juga peraturan presiden atau nanti peraturan menteri dan seterusnya. Nah, sehingga untuk mekanisme yang sekarang belum diatur, kebetulan belum ada nih Permenkesnya bagaimana mengatur STR seumur hidup gitu ya. Mekanismenya bagaimana? Baru hanya sekedar surat edaran menteri saja dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang melatar belakangi. Jadi ada juga beberapa artikel yang ngasih clue bahwa penerbitan STR seumur hidup ini mudah. Dan kalau teman-teman perhatikan, ada portal Satu Sehat. Jadi Satu Sehat yang biasa kita kenal, oh IMR pasti gitu ya. Tapi portal Satu Sehat yang akan kita bahas adalah portal Satu Sehat yang berhubungan dengan registrasi tenaga kesehatan, yaitu portal Satu Sehat STMK. Nah, ada banyak berarti ya. Portal Satu Sehatnya bukan hanya eh, pertukaran data rekam medis elektronik, tapi juga berhubungan dengan sumber daya manusia. Nah, ini dia kalau kita flashback bahwa ada 6 kerangka transformasi kesehatan, salah satunya adalah bukan kalau IMR kan di teknologi kesehatan, tapi kalau bicara SR seumur hidup adalah bidang SDM kesehatan. Jadi saat ini SDM kesehatan ingin ditransformasikan juga mekanisme registrasinya, kemudian juga P2KB-nya juga ingin diperbaiki sehingga nanti ke depan ini menurut informasi awal yang saya dapatkan nakes ini akan dipermudah dari sisi pencapaian SKP akan dibantu oleh pemerintah juga. Jadi nanti mekanismenya akan banyak diatur lebih lanjut gitu ya. Hanya saat ini belum dapat peraturannya seperti apa. Nah, ini dia yang melatar belakangi kita kenapa STR kok jadi seumur hidup. Nah, waktu pembahasan RUU, saya juga sempat ikuti terus-menerus ya, bahkan di level provinsi pun kita mengadakan audiensi dengan Dinas Kesehatan juga, ikut partisipasi juga, dan fokus pada pilar kelima yang tadi di sebelahnya gambar Pak Menteri gitu. Eh, Alasan yang menjadi eh, apa ya perubahan dari undang-undang ini adalah panjangnya birokrasi. Nah ini nih. Jadi panjang sekali birokrasi penerbitan SIP. Harus ke OP katanya gitu ya. Harus ke OP minta surat patuh etika profesi. Nanti patuh etika profesi harus jadi anggota OP kan gitu. Jadi anggota OP harus daftar dulu ke website OP. Nanti dari OP ada verifikasi dan seterusnya. Termasuk pada saat perpanjangan yang dulu menjadi syarat eh, yang menjadi syarat salah satunya adalah kecukupan SKP itu juga sama. Banyak sekali langkah-langkah yang panjang yang akhirnya eh, inisiasi dari pemerintah dalam menyusun RUU ini adalah menyederhanakan proses birokrasi, terutama dalam penerbitan STR. Dulu saya ingat di Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan di pasal 44 nih khususnya
Syarat untuk registrasi STR adalah punya sumpah profesi, punya patuh etika profesi, semuanya syaratnya banyak gitu ya. Terus juga diturunkan di Permenkes 83 tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan juga. Di situ syaratnya ada, termasuk kecukupan SKP juga mekanismenya ada. Tapi ternyata karena undang-undangnya dicabut oleh Undang-Undang 17 ini, berarti peraturan di bawahnya juga ikutan gitu, Kang Kuku. Sehingga mekanisme perpanjangan STR atau STR menjadi seumur hidup juga ini adalah suatu mekanisme yang baru. Nah, belum lagi kita juga harus ingat bahwa kita PMIK akan menyelenggarakan rekam medis elektronik. Di undang-undang tadi rekam medisnya sudah langsung didorong elektronik menggunakan sistem elektronik. Jadi nggak lagi menggunakan manual atau konvensional gitu ya. Nah, berarti menyelenggarakan ini butuh regulasi. Regulasinya juga sama. Di dalam Permenkes 24 tahun 2022. Saya singgung sedikit ke sini di pasal 13 bahwa penyelenggaraan rekam medis terkini itu ada 8 poin, kecuali poin nomor 3 yang dilakukan oleh nakes pemberi layanan kesehatan. Jadi peran PMIK di dalam penyelenggaraan rekam medis terkini ada 8 poin. Nah, tapi bukan ini yang disinggung banyak ya, tetapi inilah yang menjadi kesimpulan. Maka PMIK itu wajib memiliki STR dan SIP. Lah dasarnya dari mana kan begitu kan? Dasarnya ini dari mana? Maka akan kita jawab di hari ini. Siapa PMIK? Maka kita juga melihat di undang-undang ini PMIK juga disinggung. Terutama nanti di Undang-Undang 17 tahun 2023 ini tentang kesehatan, bahwa PMIK sudah termaktub dalam pasal 199. Ada di mana dia? Ada di tenaga keteknisian medis. Ya. Di sana disebutkan lagi, kita tuh bersama dengan tenaga yang lain. Ada teknisi kardiovaskuler, ada penata anestesi atau audiologis juga di situ masuk ya. Di sana disebutkan tenaga PMIK. Berarti fix saat ini tenaga PMIK masih diakui sebagai tenaga kesehatan. Jadi kalau ada apa ya eh, isu-isu di luar, oh tenaga PMIK itu jadi administrasi. Ya kita lihat saja acuan tertingginya Undang-Undang Kesehatan ini ya eh, di poin ini PMIK itu adalah tenaga kesehatan. Belum lagi di Permenkes 24 juga kita sudah menegaskan diri bahwa kita adalah seorang lulusan rekam medis, lulusan rekam medis, sorry, lulusan pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan. Ada di Permenkes 24 tahun 2022. Kalau di internasional gimana, Mas Kuku? Di internasional juga ada, PMIK itu diakui. Sudah ada standar internasionalnya. International Standard Classification of Occupation. Nanti boleh di-scan ya, ada QR-nya. Kalau anak-anak sekarang kan rata-rata nggak pakai link-nya, pakainya QR gitu. Jadi, oh nih Kang Aris lagi menyampaikan scan di mana gitu. Barangkali nanti bisa dilihat juga sumbernya di data internasional kita juga sama. PMIK itu diatur. Apa kerjaannya di sana juga sudah ada. Jadi, boleh nanti teman-teman karena materinya juga dibagi, apa sih sebetulnya kerjaan kita gitu. Kalau regulasi nasional tadi sudah jelas di Permenkes 24, penyelenggaraan rekam medis itu ada 8 kecuali poin 3. Kemudian kalau di standar internasionalnya, ya ini yang ada di samping saya. Ya, jadi banyak sekali. Kita itu bisa jadi clinical coder, kita itu bisa jadi registry technicians atau health information clerk dan lain-lain sebagainya. Jadi kerjaan kita tuh kompleks banget. Nah, melaksanakan ini kan tentunya butuh regulasi, butuh pengakuan, ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Di rinciannya nanti teman-teman bisa lihat. Ada di pasal 13 yang masing-masing dijelaskan di pasal yang lain. Registrasi ada di pasal 14, 15, dan seterusnya. Oke, saya nggak akan bahas banyak. Tapi saya mulai masuk ke sini bahwa STR seumur hidup itu dasarnya melalui Undang-Undang 17 tahun 2023. Di sana disebutkan bahwa STR itu surat tanda registrasi ya, singkatan dari surat tanda registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Ini pengertian dari STR. Nah, lalu bagaimana mekanisme? Ini saya langsung saja mengerucut karena nggak akan bahas satu persatu undang-undang kesehatannya, tapi mengerucut pada pasal yang membahas mengenai registrasi dan perizinan karena ini satu link ya. Kenapa tadi di depan saya sebutkan ada STR, ada SIP.
Kita bisa lihat di pasal 260 sampai 267 yang membahas tentang registrasi dan perizinan. Nah, di dalam pasal satunya di nomor 27, registrasi itu adalah pencatatan resmi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, dan atau sertifikat profesi. Berarti dengan kata lain, salah satu syarat bahwa kita tercatat resmi sebagai tenaga kesehatan itu harus punya sertifikat kompetensi. Kita tahu mekanisme uji kompetensi itu mulai tahun 2018 untuk lulusan D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. 2018 tepatnya bulan November. Sehingga yang lulusan di bawah November 2018 sertifikat kompetensinya digantikan dengan cukup mengupload ijazah. Itu kalau secara teknisnya demikian, ya. Nah, tetapi untuk lulusan yang ke sini ini menjadi wajib. Maka syarat registrasi adalah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, lalu karena bersinggungan dengan perizinan, maka kita juga singgung mengenai SIP. Nah, di sini namanya SIP, teman-teman. Kalau dulu kita punya Permenkes 2 Permenkes 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan preka medis, ya. Tapi karena Permenkes, tadi kata Dokter Ano bilang, Permenkes itu ya, jauh di bawah undang-undang gitu ya. Nah, kalau bicara undang-undang, namanya jadi kompak, harusnya jadi SIP, bukan lagi SIK, Surat Izin Praktek. Nah, SIP ini adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, eh, sebagai pemberian kewenangan untuk praktek. Nah, jadi kalau tadi registrasi itu kayak lisensi, bahwa kita terdaftar sebagai tenaga kesehatan, kalau SIP kita tuh bukti lisensi untuk apa ya, dikasih kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau seandainya nanti ada teman-teman nih yang masih lulusan SMA dikasih kewenangan pekerjaan registrasi. Tadi kan clear ya, registrasi kerjaan siapa? PMIK. PMIK itu siapa? Tenaga kesehatan gitu. Berarti harus ada SIP gitu. Kodifikasi kerjaan siapa? PMIK. Kata Permenkes 24 di pasal 13 gitu kan. Berarti coder harus punya STR, SIP kan gitu. Jadi kalau yang nggak punya STR, SIP, ya susah ya. Nantinya ada yang sesuatu yang dilanggar. Ini kita bicara regulasi dulu ya. Jangan dulu bicara perdebatan. Bicara regulasi bahwa pekerjaan itu ya harus ada SIP-nya kan gitu. Karena kita diberikan suatu kewenangan. Nah, sekarang ini juga ada penekanan bahwa kita tuh wajib punya STR ya. Setiap tenaga medis, tenaga kesehatan di pasal 260 ayat 1 setiap yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR. Terus yang di ayat 2-nya ini diterbitkan oleh konsil atas nama menteri. Jadi STR diterbitkan oleh konsil. Kemudian syaratnya apa saja? Tadi di depan kita sudah dikasih clue ada sertifikat kompetensi. Dan juga yang jelas adalah memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan. Berarti kalau demikian, kalau pekerjaan yang berhubungan dengan pendidikan, kodifikasi klinis misalnya ya, kalau seandainya di kurikulum yang non PMIK ada, mungkin bisa dapat SIP mereka medis gitu. Tapi masalahnya ada nggak kurikulum kodifikasi, ini bicara kodifikasi dulu contoh saja. Ada nggak kurikulum kodifikasi dipelajari di luar bidang RMIK kan begitu. Sepertinya nyambungnya ke situ-situ saja. Jadi kalau mau menjawab perdebatan, ya tinggal dikasih saja regulasi gitu ya. Regulasinya paling tinggi itu apa? Ya, ini salah satunya. Di pasal 260 ayat 3. Lalu di ayat 4, STR berlaku seumur hidup. Nah, ini dia ya. Kalau dulu STR berlaku 5 tahun sekali, harus diperpanjang. Berarti kan cuma 5 tahun ya, perpanjang lagi. Nah, terus syarat perpanjangannya harus ada kecukupan kan gitu ya, kecukupan SKP. Nah, untuk yang ini kita tuh sudah dimudahkan yakni STR-nya berlaku seumur hidup. Ini juga informasi dari KTKI yang tidak kalah penting bahwa nanti kalau teman-teman mau ngurus STR ya yang melalui website KTKI, ini jam kerjanya hari Senin sampai Kamis. Jamnya tolong diperhatikan ya. Jadi nggak 24 jam nonstop, tapi ada harinya. Nah, untuk yang hari Jumat ini sampai jam 16.30. Jadi kalau hari ini nih hari Minggu, teman-teman akses ya nggak akan bisa ya kalau hari Minggu. Dan kebetulan juga ada pengumuman yang lain nanti yang perlu saya sampaikan. Nah,
Dan ini juga pemberitahuan yang lain, syarat-syaratnya juga sudah diberitahu lagi ya. Kan kalau yang tadi di undang-undang tuh sekurang-kurangnya syaratnya ada A, B, C, dan lain sebagainya. Ternyata dari konsil mempersyaratkan kalau STR baru itu ada ijazah, ada serkom, ada foto. Nah kalau di undang-undang nggak disebutkan ada foto. Ada KTP juga. Nah ini juga sama ya, untuk syarat pembaharuan atau perpanjangan STR seumur hidup pun ini juga ada pas foto. Ukurannya juga teman-teman bisa lihat. Ini lebih detail karena ini tidak diatur di peraturan perundang-undangan khususnya di Undang-Undang eh, 17 tadi ya. Nah, ini karena sudah teknis. Nah, baik teman-teman, lahirnya Undang-Undang 17 tahun 2023 ini ternyata juga terbit Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 997 tahun 2023 tentang penyelenggaraan registrasi bagi Named dan Nakes pasca terbitnya Undang-Undang 17. Jadi kalau teman-teman browsing ini, mekanismenya bagaimana, semuanya ada di sini teman-teman. Dan hari ini juga akan sedikit saya sampaikan ya. Di dalamnya untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR, baik yang masih berlaku atau yang sudah habis masa berlakunya dapat melakukan pengajuan STR seumur hidup secara online. Ini dulu ya. Tadi kan ada yang di bawah 2023 jelas itu wajib ya karena sudah tidak berlaku lagi. Nah, tadi ternyata banyak juga yang di atas 2024 masa berlakunya. Maka silahkan ya untuk melakukan pengajuan STR seumur hidup. Jadi nggak perlu ditunda ya. Ya mumpung-mumpung ini diberikan akses. Karena kebetulan nggak ada deadline-nya sih sebetulnya. Cuman, Kang Aris nanti aja deh. Saya mah masih lama 2027 misalnya ya. Ya nggak apa-apa, no problem ya. Tapi kalau mau di-upgrade menjadi seumur hidup, kan lebih tenang gitu ya. Jauh lebih tenang. Oke, kemudian ini yang menjadi edaran dari konsil kita. Sudah tahu atau belum gitu ya? Kan dulu itu pembaruan STR itu eh, apa ya untuk pengajuan pembaruannya yang sudah expire lebih dari 3 bulan bahkan wah sampai 1 tahun gitu ya tadi ada yang di bawah 2023 tidak dipersyaratkan lagi kecukupan SKP ya sekali lagi untuk pembaharuan STR seumur hidup tidak pakai SKP tuh satu dulu untuk STR ya untuk STR terus ya, ini cuman ada persyaratan yang tadi diatur di SMNKes. Jadi STR lamanya harus ada. Pas fotonya juga harus yang terbaru. Rata-rata Mas Kukuh saya lihat baru lulus kayaknya baru lulus kuliah gitu ya jika foto STR. STR-nya 5 tahun, tapi fotonya itu terus ya. 5 tahun diperpanjang kan dulu tuh ya. Tapi udah 15 tahun fotonya itu mulu. Nah, coba diperbarui juga fotonya ya. Biar Jadi kelihatan muda, Kak. ya, siapa tahu lebih ganteng gitu sekarang ya, Mas Kukuh zaman kuliah mungkin apa ya belum belum punya dana untuk skincare. Kalau sekarang mungkin udah punya gitu kan. Nah, itu juga sama diperbarui. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian di surat edaran tadi juga, nah ini juga berlaku untuk permohonan STR seumur hidup bagi tenaga kesehatan yang belum pernah memiliki STR. Jadi kan tadi ada yang sudah punya, ada yang belum. Kalau yang belum, bisa langsung jadi seumur hidup. Websitenya kemana? Ke ktki.kemkes.go.id. Bagi yang belum punya. Kalau yang sudah punya, kemana kan gitu ya? Nanti ada mekanisme yang lain. Ini bagi yang belum pernah punya STR sama sekali, maka kunjungi website ktki.kemkes.go.id. Tapi sekarang lagi libur ya, lagi libur karena weekend. Dan ini juga ada pengumuman ya, bagi teman-teman yang ingin memperpanjang, karena memperpanjang itu melalui aplikasi Satu Sehat SDMK, oh, udah dikasih tahu ya, dan ktki.kemkes.go.id ini tutup sementara. Besok tuh ya. Berarti mulai besok sampai tahun depan. Wah, setahun nih tutupnya nih, Mas Kukuh nih. Sampai 2 Januari 2024 ya. Nyebrang tahun soalnya ya. Nah, ini tutup dulu sementara. Berarti artinya nanti 3 Januari teman-teman baru bisa akses. Jadi sabar saja ya. Hari ini mungkin belum bisa simulasi karena besok ternyata tutup gitu, mulai 18 Desember. Oke, ini pengumuman dari KTKI ya. Ini sudah ada surat
edarannya penutupan aplikasi sementara ya dari KTKI. Nah, akhirnya Kemenkes itu meluncurkan Satu Sehat SDMK, teman-teman. Tadi kok nyinggung soal Satu Sehat SDMK ya, yang nantinya juga ini menjadi bahan untuk update data profile, juga perpanjangan STR sumber hidup. Jadi aplikasinya berbeda untuk perpanjangan ke Satu Sehat SDMK. Kalau yang belum pernah punya STR tadi ke KTKI gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini Satu Sehat SDMK ini dapat diakses melalui link satusehat.kemkes.go.id/sdmk. Ada slashnya. Jadi bukan hanya Satu Sehat SDMK saja, Satu Sehat saja, tapi Satu Sehatnya ada /SDMK ya. Nah, kok banyak sih platformnya? Jadi yang dikembangkan oleh DTO itu Satu Sehat tuh ada Satu Sehat Data, Satu Sehat Medical Record, Satu Sehat Mobile, Logistik ya. Nah, ada juga Satu Sehat SDMK. Jadi platformnya banyak banget ya, banyak banget. Tapi karena kita fokusnya di registrasi hari ini eh, ada pengembangan di Satu Sehat SDMK ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi jangan tertukar ya antara yang Satu Sehat SDMK dengan yang Satu Sehat yang data untuk pertukaran data rekaman. Kurang lebih cuplikan ya dari platform Satu Sehat SDMK yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Ditjenakesnya. Nah, jadi ini salah satu platform bagian dari Satu Sehat gitu ya. Nah, ada Satu Sehat SDMK. Jadi teman-teman, Satu Sehat SDMK ini nanti tahapannya kalau yang belum pernah punya akun, maka silahkan yang pertama tadi kalau saya cuplik dari videonya itu buat dulu akun ya. Setelah masuk website satusehat.kemkes.go.id/sdmk. Buat dulu akun ya. Nanti masuk di sana ada tombol daftar sekarang. Nanti dari sini teman-teman sekalian nanti boleh masuk dan lengkapi informasi yang diperlukan di sana. Ada nama, ada jenis kelamin dan seterusnya. Membuat password juga di sana ya. Nah, ini informasi yang nanti diperlukan silakan untuk diisi. Kemudian nanti setelah diisi, maka aktivasinya akan dikirimkan melalui email yang tadi sudah teman-teman input. Diharapkan jangan sampai salah emailnya ya teman-teman sekalian karena khawatir karena typo nggak nyampe gitu. Misalnya nih Mas Kuku punya email di Gmail, tapi karena huruf O dengan I di keyboard tuh dekat, jadi Gmail jadinya tuh, jadi nggak nyampe ya. Nah maka ini harus dicek kembali. Nah kemudian nanti setelah isi dan masuk ke dalam inbox email atau di spam email, jadi teman-teman dapat link untuk mengaktifasi akunnya. Jadi boleh klik tombol aktivasi akunnya yang sudah dikirim.
Kemudian bisa juga dari link yang sudah ada di bawah tombolnya. Nah, kemudian nanti setelah masuk, kan tadi sudah punya apa ya, akun username dan passwordnya, tapi di sini username-nya pakai NIK, teman-teman. NIK-nya dimasukkan 16 digit, kemudian nanti masukkan password yang sudah dibuat dan juga ada CAPTCHA. Lalu nanti tinggal masuk saja, teman-teman. Nah, setelah itu lengkapi dulu data profile, langkah yang pertama. Jadi sudah buat akun, silakan lengkapi profile. Nah, profilnya di sana ada tempat lahir, lalu ada jenis profesi, ya pilih PMIK ya, nanti perekam medis informasi kesehatan. Nah, nanti ada pertanyaan lagi, apakah memiliki STR atau tidak. Nah, kalau memiliki STR, nanti teman-teman silakan masukkan nomor STR yang lama atau yang sekarang masih berlaku. Nah, kan Pak saya udah nggak berlaku, ya itu juga dimasukkan ya. Artinya sebelumnya sudah punya STR begitu ya. Ada NIK, STR, tempat lahir dan atau profesi nantinya. Kemudian nanti klik cari, nanti akan muncul data kita kalau seandainya lengkap. Nah, teman-teman sekalian, karena satu sehat SDMK ini link dengan aplikasi KTKI ya, maka nanti di KTKI pun dipastikan data profilnya juga sudah lengkap, teman-teman sekalian ya. Nanti di data profile di websitenya KTKI kalau belum lengkap juga tidak akan link ke sini. Ini dipastikan harus lengkap terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya ternyata profilnya tidak ditemukan, maka kita bisa membuat profil baru di satu set SDMK. Ini biasanya rata-rata pasti membuat profil yang baru ya rata-rata. Nah, ini dia mekanismenya yang tadi sudah disampaikan di depan bahwa untuk mekanisme perpanjangan STR seumur hidup itu kalau STR-nya akan dan atau sudah expire. Jadi bagi yang sudah expire jelas harus perpanjangan tapi lewat platform Satu Sehat SDMK ya. Nanti lewat sini untuk perpanjangan ya. Nah, nanti bagaimana mekanisme perpanjangannya? Nanti di samping kiri ini ada menu pengajuan STR. Silahkan masuk ke menu pengajuan STR, nanti dicek data ya. Nanti pada saat kita klik cek data ini artinya mau mengajukan permohonan eh, perpanjangan STR. Nah, nanti datanya kalau sudah memenuhi syarat ya dari konsil sebetulnya nanti langsung muncul data STR-nya, NIK-nya, namanya dan seterusnya. Sampai dengan lengkap dan valid, maka ini langsung link dengan data Satu Sehat SDMK. Nah, kalau sudah betul datanya dicek, nanti di checklist juga saya sudah memeriksa dan memastikan datanya sudah benar. Nah, kalau sudah benar nanti klik ajukan STR. Nah, kenapa kok Kang Aris pede? Karena saya langsung melakukan sendiri ya. Saya STR-nya masih lama, expire-nya 2027. Tapi setelah adanya sosialisasi dari konsil, sosialisasi dari Ditjen Nakes, saya coba lakukan dan ternyata alhamdulillah berhasil ya. Dan ini ternyata sudah langsung muncul STR seumur hidupnya. Nah, Punten Pak Aris, siap? waktunya 5 menit lagi ya Pak. 5 menit, siap. Oke, saya langsung habiskan ya. Nanti dalam pengajuan ada pembayaran teman-teman sekalian ya. Jadi syarat pengajuan atau upgrade dari STR yang lama menjadi STR seumur hidup ini ada pembayaran juga. Besarannya 150 atau 100.000 ya kemarin tuh, jadi saya lupa ya. Nanti coba ada di belakang deh, di slide belakangnya ya. Nah, artinya ada pembayaran juga. Nanti kita bisa pantau sama-sama pembayarannya ya. Nah, kemudian nanti kalau seandainya validasinya belum sesuai, barangkali nama perguruan tinggi dan file fotonya belum update di aplikasi eh, KTKI, maka kita nanti silakan lengkapi dulu data di web ktki.kemkes.go.id ya. Nah, jadi caranya nanti ada menu lengkapi data. Ini silahkan ya, nanti karena slide-nya dibagi sama teman-teman panitia. Jadi dibaca-baca kembali slide yang saya kasih. Karena ini slide sosialisasi juga ya dari konsil begitu. Karena ini sifatnya teknis begitu, sifatnya teknis. Oke, nah ini dia. Jadi fasilitasi itu ada dua, teman-teman sekalian. Apa bedanya aplikasi ESTR dengan Satu Sehat SDMK? Bedanya adalah kalau aplikasi STR satu untuk permohonan baru. Jadi yang belum pernah punya STR.
untuk naik turun level, untuk alih profesi, untuk lulusan RPL, untuk perbaikan data, ya. Maka teman-teman akses yang KTKI. Tapi untuk perpanjangan, untuk pembaruan STR menjadi seumur hidup, masuknya ke satu sehat SDMK, ya. Itu perbedaannya antara aplikasi satu sehat SDMK dengan KTKI yang untuk STR, ya. Jadi silahkan buat akun juga lengkapi profilnya, ya, lengkapi profilnya, fotonya juga harus yang terbaru juga. Nah, ini kebetulan akun punya saya, mungkin saya sharing sedikit saja ya. Saya sudah buat akun, nanti tata caranya seperti ini, pengajuan, nanti muncul, ini sudah muncul semua datanya, lalu saya checklist dan saya ajukan. Nanti muncul progresnya seperti ini, ya. Nah, ada pengajuan di proses itu ada pembayaran juga. Nah, nanti pembayarannya lewat MPN ya. Kalau teman-teman yang punya Brimo atau BNI Mobile atau Tokopedia, MPN ini bisa ditemukan di masing-masing menunya ya. Nah, nanti kalau sudah dibayar, maka nanti setelah menunggu tanda tangan elektronik, ada tombol di sini nih, ada unduh STR. STR-nya sudah jadi ya. Alhamdulillah yang tadinya 2027 sekarang sudah lifetime gitu ya, sudah lifetime. Nah, apa yang nanti jadi banyak pertanyaan, ini sebenarnya teman-teman bisa akses juga ya situs yang namanya FAQ atau Frequently Asked Question. Sesuatu hal yang berhubungan dengan pertanyaan tapi sering ditanyain gitu ya. Apa sih syaratnya gitu ya? Nanti silakan kunjungi saja FAQ. Nah, ini biaya ya untuk tarif 100.000 ya untuk tarif STR seumur hidup. Ya, ini berarti apa ya melahirkan kita tuh bersilaturahmi dengan KTKI gitu ya, dengan pemerintah gitu kan, agar silaturahmi jalan terus, jangan lupa bayar 100 kan gitu ya. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita jangan kayak orang susah sekarang ya, semuanya serba dipermudah. Don't rich people difficult kalau kata supir truk gitu ya. Jangan kayak orang susah kan gitu ya. Nah, sekarang kalau apa-apa pertanyaan sudah bisa berbasis online, bahkan kita sudah difasilitasi ada FAQ atau frequently asked question terkait dengan STR seumur hidup ini. Nanti silakan bisa di-scan linknya juga ya. Bahkan informasi bantuan yang lain-lain terkait dengan perpanjangan atau update data, teman-teman bisa WhatsApp ke KTKI, nomornya sudah ada, kontaknya juga sudah ada, sudah saya berikan. Nah, ini untuk bicara wajib ya. Oke. Karena kalau nggak punya STR gimana? Ada sanksi. Karena kupas tuntasnya soal STR ya. Jadi saya juga harus sampaikan sanksinya. Sanksinya adalah administratif kalau kita tidak memiliki STR. Ya, sanksinya berapa? Bisa pidana 5 tahun, bisa juga denda 500 juta. Nah, ini sudah ada di pasal ya. Dan SKP apakah tetap dikumpulkan? Tetap dikumpulkan, teman-teman. Ya. Jadi wajib dikumpulkan. Ini perubahannya. Jadi kalau dulu SKP itu dikumpulkan untuk perpanjangan STR, tapi kalau sekarang digeser. SKP tetap dikumpulkan untuk perpanjangan SIP. Nah, itu dia. Oke, ya. Saya simpulkan karena waktunya juga sudah habis. Jadi segera lakukan pembaruan STR seumur hidup ya melalui Satu Sehat SDMK. Ini bagi yang sudah punya STR. Jadi melalui Satu Sehat ya. Kalau mau update data tadi di KTKI kan gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya juga sama, satuan kredit profesi tetap dikumpulkan untuk syarat kecukupan perpanjangan SIP bukan STR ya. Ini dia mungkin saya juga titip jangan lupa terus ikuti perkembangan ilmu ya, jangan bosan walaupun SKP-nya katanya udah full, ya ikut aja terus. Nih kan kayak sekarang pembaruan, banyak yang belum tahu ternyata perpanjangan STR tuh lewat Satu Sehat SDMK gitu ya, maka kita ikuti saja perkembangan zamannya. Oke, baik dari saya dicukupan sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.